Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Aulia Rusli dengan NPM 1715310481 dari kelas 7 reguler 1 keuangan C. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Trisari yang diampu oleh Ibu Triwulandari, saya akan membahas dan menjelaskan penyelesaian dari kasus 1, yaitu menentukan tingkat suku bunga pinjaman pada bank fix. Baiklah, saya lanjutkan. Ini adalah soal dari kasus 1 pada bank fix, di mana soalnya yaitu bank fix mempunyai aset sebesar 900 juta dengan komposisi dana dan tingkat suku bunganya sebagai berikut. Sumber dananya terdiri dari tabungan, deposit 1 bulan, deposit 3 bulan, deposito 6 bulan, deposito 12 bulan, giro perorangan, giro perusahaan, dan modal sendiri. Di sini juga dijelaskan nominalnya serta suku bunganya. Dan jumlah atau total amount-nya sebesar 900 juta. Bank tersebut harus mengeluarkan overhead sebesar 50 juta, jumlah available fund-nya sebesar 150 juta, dan jumlah kredit yang diberikan sebesar 700 juta. Tentukan tingkat suku bunga pinjaman yang diberikan kepada debitur. Dari soal ini, saya diminta untuk menentukan tingkat suku bunga pinjaman yang diberikan kepada debitur. Oke, kita lanjut di slide ketiga. Di sini dapat dilihat hasil dari penyelesaian menentukan tingkat suku bunga pinjaman pada bank fix. Nah, di sini saya akan langsung jelaskan bagaimana cara mencari nilai pada setiap kolom yang ada di sini. Oke, yang pertama sumber dana atau fund dan jumlah dana nominal serta TK suku bunga interest rate di kolom A, B, C, dan D itu merupakan dari soalnya. Nah, langsung kita mencari nominal di kolom E, TK suku bunga interest rate. Cara mencarinya yaitu kolom C dikali kolom D. Jadi 50 juta dikali 13%, maka hasilnya 6.500.000. Nah, begitu juga seterusnya. 100 juta dikali 18%, maka hasilnya 18 juta. 175 juta dikali 16%, maka hasilnya 28 juta. Lanjut sampai ke bawah. Nah, kolom D ini merupakan dari soal yang ada. Lanjut ke komposisi atau share. Di kolom F ini diminta kita mencari rata-rata C-nya. Maka cara mencari komposisi share-nya yaitu C dibagi sigma C. Sigma C itu merupakan rata-rata pada kolom C. Nah, cara mencarinya 50 juta dibagi 900 juta, maka hasilnya 0,05. Begitu juga di kolom di nomor 2, 100 juta dikali 900 juta. 100 juta dibagi 900 juta, maka hasilnya 0,11. Begitu juga seterusnya. Nah, hasil 0,99 ini merupakan penjumlahan dari komposisi share-nya ini. Dijumlahin, maka hasilnya 0,99. Oh iya, yang ini juga dijumlahin, maka hasilnya 130.750.000. Masuk di GMW.
atau unloanable fund. Cara mencari persen di kolom G ini, kita menjumlahkan unloanable fund-nya itu dibagi total amount dikali 100% dibagi 8. Nah, di mana unloanable fund-nya itu? Nih, kita lihat di soal. Unloanable fund-nya terdapat di soal nih. Unloanable fund sebesar 150 juta. Dan total amount-nya sebesar 900 juta. Maka 150 juta dibagi 900 juta dikali 100% dibagi 8. Kenapa 8? Karena ini sumber dananya terdapat 8. Maka hasilnya 2,08. Ingat, cara mencarinya total unloanable fund dibagi total amount dikali 100% dibagi 8. Total amount-nya sebesar 150 juta, dapat dilihat dari soal, dan total amount-nya sebesar 900 juta, juga bisa dilihat dari soal. Maka hasilnya 2,0. Maka itu setiap kolom sama sampai bawah. Nah, lanjut cara mencari nominalnya. Cara mencari nominalnya yaitu total unloanable fund-nya dibagi 8 atau jumlah dana tadi. Total unloanable fund-nya sebesar 150 juta dibagi 8 kolom, maka hasilnya 18.750 juta. Sama semua sampai bawah, dan ini 150 juta merupakan unloanable fund-nya yang di soal tadi. Lanjut di kolom H, dana untuk kredit atau unloanable fund. Cara mencari persennya yaitu 100% dibagi di kolom G, 100% dikurang 2,08, maka hasilnya 97,2. Begitu juga terus ke bawahnya. Nah, dan mencari nominalnya yaitu kolom C dikali kolom H. Kolom C dikali kolom H, maka hasilnya 4.896. Begitu juga di kolom C dikali kolom H, maka hasilnya juga nih, dan seterusnya. Lalu dijumlahkan, maka hasilnya sebesar 90.576.000 rupiah. Nah, cara mencari bunga efektif di kolom J yaitu nominal TK suku bunga ini pada kolom E dibagi dana untuk kredit kolom I. E dibagi I sama dengan 26,11 dan seterusnya. Ingat cara mencari persen di di kolom J yaitu nominal TK suku bunga yang berada di kolom E dikali yang ini di kolom E dibagi kolom I nih, maka hasilnya ini, dan seterusnya sampai ke bawah. Lanjut ke di kolom K itu cara mencari C dikali J. Tadi kolom C dikali kolom J, maka hasilnya ini, dan seterusnya. Lalu dijumlahkan menjadi 66.255.500. Nah, cara mencari I sama dengan F kali J, hasilnya 71,52. Lanjut di slide berikutnya. Jadi, dapat dikesimpulankan dari penyelesaian tersebut, tingkat suku bunga pinjaman bank fix yang diberikan kepada debitur sebesar 71,52, di mana jumlah dana nominal sebesar 900 juta dan TK suku bunga atau interest rate sebesar 130.750.000 dan GMW atau unloanable fund sebesar 18.750. Nah, 150 juta pada total amount merupakan nominal dari unloanable fund bank.
Setelah itu nominal loanable fund-nya sebesar 90.576 yang merupakan hasil penjumlahan dari jumlah dana dan 100% dana kredit sebesar 97,92%. Bunga efektifnya memiliki nominal sebesar 66.255.500 juta rupiah, di mana nominal ini merupakan hasil penjumlahan dari setiap jumlah dana berdasarkan sumber dana atau fund-nya, lalu dikalikan persen di kolom C yang merupakan hasil penjumlahan bunga efektif, sehingga dapat mengetahui tingkat pinjaman yang diberikan kepada debitur. Tingkat suku bunga disebut dengan Colvata Cost of Loanable Fund. Untuk lebih mudahnya, ini cara penyelesaiannya. Dapat kita baca sama-sama. Bisa dibaca. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.